Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ahli ilmi wa ahli khair. Rabbana zidna ilma wa warzuqna fahma. Amin amin. Para jemaah salat subuh Masjid Taman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan semua kewajiban kita di tengah wabah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, kesempatan. Insyaallah nanti di akhir hayat kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita akan membahas soal karomah para aulia. Jadi pelan-pelan kita akan lihat bagaimana kita mendudukkan karomah dan para wali. Ada dua kata kunci dalam pembahasan kita seputar karomah para wali ini, atau dalam bahasa Arabnya disebut karomatul aulia. Pertama adalah kata karomah itu sendiri, yang kedua adalah wali, kata wali. Apa itu kata karomah? Atau apa itu karomah? Karomah adalah kemuliaan atau keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para kekasihnya. Ini penting kita dudukkan karena kata ini juga diserap ke dalam bahasa Indonesia yang artinya berbeda jauh. Ya. Kita mengenal kata keramat itu diambil dari kata karomah gitu. Tapi maknanya beda jauh. Ya. Kalau keramat itu sesuatu yang angker misalnya. Tidak begitu dalam bahasa Arabnya. Maka kita juga perlu paham bahwa banyak juga kosakata yang diserap dari bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia mengalami perubahan-perubahan makna. Ya. Contoh misalkan kata jilbab itu juga mengalami perubahan makna. Dalam bahasa Arabnya sendiri sebetulnya baju yang panjang dari atas sampai ke bawah, ada juga yang dari kepala sampai ke bawah, itu yang disebut jilbab. Longgar, baju longgar, tidak boleh ketat. Ya. Itu jilbab. Sementara dalam bahasa Indonesia hanya penutup kepala. Ya. Nah ini yang kita juga perlu paham, harus hati-hati menggunakan bahasa Arab yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Salah satunya terkait dengan kata karomah itu. Nah, kita perlu paham bahwa ini keistimewaan dalam konteks karomah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuknya sesuatu yang pada zamannya, pada waktunya itu adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang luar biasa. Harus ada garis bawah. Ada sesuatu yang luar biasa yang di luar kenormalan pada zamannya, pada waktunya. Yang penting juga digarisbawahi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang dikasihinya, hamba-hambanya yang dipilih. Yang penting kita garisbawahi. Kenapa? Karena nanti ada sesuatu yang istimewa, sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu bukan karomah. Apa? Mukjiz. Selain karomah, keistimewaan, luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dalam hal ini Nabi, disebutnya adalah mukjiz. Kita sudah sering bahas mungkin terkait dengan mukjiz. Tapi ada sesuatu yang lain lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi yang mendapatkannya, bukan orang salih, bukan kekasih Allah, tapi diberikan sesuatu yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu. Tidak sering ada satu peristiwa tertentu, ada kejadian
tertentu yang sebetulnya untuk ukuran normal kebiasaan, ya, itu tidak bisa terjadi pada dia. Dia bukan nabi, dia bukan orang salih, dia juga bukan orang yang dikasihi Allah, ya orang biasa saja. Maka itu disebut sebagai ma'unah. Ya. Ma'unah itu artinya adalah pertolongan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mukjizat fungsi dasarnya adalah melemahkan. Itu bedanya. Kalau karamah tadi keistimewaan, kalau mukjizat itu fungsi dasarnya melemahkan. Melemahkan siapa? Melemahkan orang-orang yang anti, ingkar kepada si penerima mukjizat itu, yaitu para nabi. Ya. Pada macam-macam. Ada para ulama menyebut ada istilah mukjizat hissi, ada mukjizat maknawi. Apa itu mukjizat hissi? Hissi itu yang kelihatan mata. Ya, bulan terbelah, ya, langit laut terbelah pada zaman Nabi Musa. Itu hissi, bisa dilihat oleh panca indera. Ya. Tapi ada juga yang maknawi. Ya. Maknawi itu tidak kelihatan mata, tapi bisa dinalar. Dalam bentuk nalarnya itu nanti nalar normal manusia yang tidak sanggup menandingi. Contoh Al-Quran, mukjizat maknawi terbesar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, yang paling besar adalah Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu ya, mukjizat maknawi yang tidak sanggup ditandingi oleh para pengingkarnya. Kita pernah mendengar soal kisah Musailamah al-Kadzdzab, nabi-nabi palsu yang menandingi atau yang menantang, yang ingin membuat Al-Quran, ya, tapi tidak sanggup. Ya. Padahal mereka adalah penyair-penyair ulung. Perlu kita pahami bersama bahwa tradisi orang Arab pada zaman Rasulullah SAW itu punya tradisi bersastra yang tinggi sekali. Normalnya bisa itu membuat karya, ya, yang kira-kira, ya, sebanding dengan Al-Quran normal, ya. Tapi faktanya sampai hari ini, bahkan tidak hanya pada zaman Rasulullah SAW, mereka tidak sanggup. Ya. Kita perlu paham kenapa, ya, di Al-Quran ada nama surah Asy-Syu'ara, karena memang pada zaman itu sastrawannya mempunyai posisi istimewa di masyarakat. Dalam kajian sastra Arab disebutkan bahwa kebanggaan suatu kaum, suatu kabilah pada masa itu adalah ketika ada salah satu anggota kabilah itu yang menjadi sastrawan. Itu dirayakan 40 hari 40 malam, pesta besar-besar. Seperti orang Madura kalau pulang haji 40 hari 40 malam. Bahkan ada yang sebelum berangkat sampai setelah berangkat. Jadi mahalan biaya merayakannya daripada haji. Nah, itu ya mukjizat. Tadi ada karamah, ada ma'unah, ada lagi irkhas. Ya, irkhas itu diberikan kepada hamba-hamba Allah calon nabi. Calon nabi. Ya, Rasulullah SAW ketika dibelah badannya, belum ada teknologi operasi saat itu, ya, yang dibelah dan dibersihkan, ya, posisinya dalam beberapa literatur disebutkan bukan di perutnya, bukan di tengah-tengah, antara perut sama dada, jadi yang dibuka, yang dibedah di bagian tengah itu sebelum Rasulullah SAW menjadi nabi, maka disebutnya sebagai irkhas. Ini peristiwa luar biasa pada zamannya, ya normalnya yang meninggal kalau seperti itu kan, dibedah seperti itu karena belum ada teknologi bedah. Karena teknologi bedah baru dimulai ketika Ibnu Sina, ya, meskipun mungkin ada literatur yang lain yang menyebutkan hal yang berbeda, tapi Ibnu Sina di antara orang yang punya kontribusi besar dalam teknologi bedah atau ilmu bedah. Itu irkhas. Hal luar biasa yang lain juga kita perlu ketahui, ada yang disebut sebagai istidraj. Istidraj, ya, diberikan kepada orang-orang yang
bermaksiat kepada Allah. Dia tidak diketahui sehari-hari sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mempunyai kelebihan, mempunyai keistimewaan. Ya. Artinya ada sesuatu yang luar biasa yang dia lakukan. Ya, padahal hari-hari dia bukan orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia orang soleh, apalagi dia orang yang kira-kira dalam pandangan publik itu adalah orang yang, atau dalam ukuran syariat, dalam ukuran ajaran agama, dia orang yang dikasihi Allah. Tapi kok punya kelebihan. Ya. Itu disebut sebagai istidraj. Meskipun nanti ada juga yang memahami bahwa istidraj itu misalnya kita nih, ya, maksudnya ada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi kemudian kok rezekinya lancar, semua usahanya berkembang, orang gagal dia berhasil, tapi dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga disebut sebagai istidraj. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan itu adalah betul-betul karunia Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa syukuri, itu yang penting. Ya, kita perlu juga memahami bahwa kita seringkali berhasil melewati kesusahan, rasa sakit, penderitaan, musibah, bencana, tapi kita tidak berhasil melewati ujian berupa kenikmatan. Ya, ketika sedang sakit kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru ketika kita diberi kesehatan, kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi rezeki, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kekurangan, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita hadir terus di masjid. Kita ketika menghabiskan waktu di masjid untuk kebaikan, untuk Islam dan seterusnya. Tapi ketika sebaliknya tidak kita lakukan, dan itu istidraj kalau kita mendapatkan hal-hal yang karunia. Sebetulnya itu karunia, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, padahal kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang hal luar biasa yang juga kita pahami dalam pembicaraan kita soal karomah itu sihir. Ada hal luar biasa ya, yang diterima, didapatkan, diperoleh oleh orang-orang yang jelas-jelas bermaksiat dan kemudian melakukan ritual-ritual tertentu yang untuk mendapatkan sesuatu yang supranatural, ya, kharq lil adat atau khawarq lil adat, ya. Lalu kemudian dia bisa, ya, terbang misalkan, ya, bisa berjalan di atas air misalkan, dan seterusnya. Padahal dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam misalkan, dan ritual-ritual tertentu yang harus menginjak Al-Qur'an, ya, masukkan Al-Qur'an di toilet, ya, melakukan hal-hal yang menyimpang, ya, minum khamr, ya, tapi dia bisa melakukan hal yang istimewa, maka itu adalah sihir. Hati-hati. Di zaman yang sekarang orang mudah mempertontonkan kelebihannya. Ada YouTube sekarang, ada media sosial yang orang bisa melakukan apa saja, termasuk menggandakan uang. Ya, hati-hati. Jangan buru-buru menyebut itu adalah mukjizat, jangan buru-buru itu menyebut itu karamah, jangan-jangan itu adalah sihir. Apalagi kita tahu juga bahwa bagian yang berkembang itu justru penipuan, ya. Yang sempat heboh di Jawa Timur waktu itu, sampai kemudian ada salah satu profesor yang kebawa ikut-ikutan, ya, antara dua, sihir atau penipuan. Pada zaman yang dimuliakan Allah, sekarang kita sudah paham bahwa karomah adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang dikasihinya, yang menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada Allah. Ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan karomah. Kalau mukjizat tidak mungkin, karena kita nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi karomah, insya Allah kita bisa dapat. Ini soal karomah.
Sekarang kita bergerak ke sesuatu yang lain, ya, soal wali. Siapa itu wali? Ya, kalau para ulama mendefinisikan, ya, kata wali itu adalah alimun billah, ya, orang yang mengenali Allah. Ya. Gimana menjelaskan orang yang mengenali Allah? Dia bisa, ya, menunjukkan sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka nanti dalam literatur soal pembahasan wali ini ada wali-wali yang disebut sebagai Abdul Karim, Abdul Latif, ya, Abdul Razzaq, Abdul Qahhar, Abdul Jabbar, ya, Abdul Basit, ya, Abdul Qabid. Nama-nama Allah itu ada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki karakter, ya, dalam asma al-husna, al-asma al-husna. Ya, kalau di hadis disebutkan takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah, itu dalam pengertian kita memahami al-asma al-husna. Bagaimana penjelasannya? Abdurrahman, ya, seseorang yang mempunyai karakter kekasih Allah yang mempunyai karakter sebagai Abdurrahman, itu adalah orang yang mengenali sifat ar-Rahman Allah. Apa sifat ar-Rahman Allah? Ar-Rahman Allah itu Allah mengasihi kepada semua hambanya, tidak peduli agamanya apa, tidak peduli sukunya apa, tidak peduli jenis kelaminnya apa, tidak peduli rasnya apa, dia kasihi semua. Ar-Rahman. Nanti berbeda dengan Ar-Rahim. Yang Ar-Rahim, sifat kasih sayang Allah hanya diberikan ketika orang itu taat, ketika orang itu, ya, muslim, mukmin. Ya. Kalau Ar-Rahman tidak seperti itu. Ya. Mau dia taat, mau dia bermaksiat, tetap dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada wali yang masuk dalam kategori Abdurrahman, hamba Allah yang Maha Pengasih, itu dikasihi semua. Ya, disayangi semua. Nah, ini yang kita perlu pahami, bahwa kata wali itu adalah orang yang ahli billah, orang yang mengenali Allah dengan, ya, salah satu asmaul husna. Maka penting kita memahami betul asmaul husna. Ya. Kalau Ar-Razzaq, dia ini fungsinya adalah menjadi jembatan Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada orang lain. Dia sendiri mungkin tidak berkecukupan, tapi karena dia memahami Ar-Razzaqnya Allah, asmaul husna Ar-Razzaq, maka dia selalu menjadi perantara Allah memberikan rezeki. Ya. Kalau zaman Umar bin Al-Khattab, beliau sendiri yang memanggul, mendatangi rumah-rumah, ya, orang-orang yang menjadi di bawah kekuasaannya saat itu. Beliau bawa gandum, diserahkan, diberikan kepada rakyatnya saat itu yang dilakukan Umar adalah Abdul Ar-Ras, ya. Dan yang lain-lain, ya, bisa juga ada kekasih Allah, ya, Al-Qabid yang maha menghukum, Al-Qahhar yang maha, dia berani melakukan apa saja, ya, tapi tidak dalam bentuk yang Ar-Rahman tadi, ya, maka dia masuk dalam kategori kekasih. Maka definisi yang pertama, alimun billah, seseorang yang disebut wali adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah muwadib ada taati, orang yang tekun, rajin dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya habis untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini masih mungkin sebagian kita masih hanya berkaitan dengan sesuatu yang wajib. Tapi beliau yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah pada level, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah melekat di dalam dirinya. Tidak ada waktu, ya, dari lisan yang terbuang kecuali untuk zikrullah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari-harinya yang dilalui tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kategori syarat kedua, seorang bisa disebut sebagai wali. Yang ketiga,
Syarat seorang disebut sebagai wali itu adalah mukhlis fi ibadati, dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia melakukan apa saja dalam konteks beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada pamrih, tidak ada yang dicari kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita perlu belajar itu, ya. Kita beribadah jangan sampai melihat orang lain atau apalagi ingin dilihat orang lain. Melihat orang lain itu maksudnya menunggu orang lain ya, memberikan pujian pada kita. Ya. Kita pergi ke masjid, kita berjamaah, selalu memantau apa yang dikomentari orang lain. Kita rajin gara-gara orang lain. Itu belum pada level mukhlis fi ibadati. Ya. Belum ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mukhlisina lahuddin itu menjadi persyarat mutlak dalam kita beribadah kepada Allah. Dan itu ada tahapannya. Kita jangan, kalau kita belum bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk ikhlas. Ya, berusaha untuk ikhlas. Seperti juga sabar, kalau kita belum bisa sabar, kita berusaha sabar. Cara kita belajar sabar itu berusaha sabar, itu yang diajarkan oleh para ulama. Ya. Maka jadi karomah keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang dikasihinya, hamba-hamba yang dikasihinya ini karakternya 3 sifat yang kita perlu tahu. Yang pertama adalah alimun billah, dia tahu mengenali sifat-sifat Allah, asma Allah, ya, sehingga dia berakhlak dengan salah satunya, ya, atau sebisa mungkin melakukan amal-amal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dia muadil fi ta'atihi. Dia ya, rutin, tekun, tidak tergantung pujian orang lain, tidak tergantung cuaca, ya, dia terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlis fi ibadatihi, dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Itu 3. Maka nanti ya, bagi orang awam seperti kita mungkin saja tidak mengenali seseorang tertentu itu wali atau bukan, karena nanti ada kaidahnya la ya'riful wali illa Allah. Ya, yang mengenali seseorang itu wali ya hanya wali. Kalau kita bukan wali ya belum bisa mengenali si A, si B, si C ini wali atau bukan. Mentang-mentang dia punya keistimewaan keluar biasaan, belum tentu dia adalah wali. Maka karakter ini hanya untuk melihat ukuran luarnya saja, tapi ukuran dalamnya ya, bisa jadi kita mungkin saja salah mengenali. Karena nanti ada wali-wali Allah, kalau kita membaca literatur ya, itu yang dalam kategori mulamatiyah. Siapa itu mulamatiyah? Wali-wali Allah yang kelihatannya di depan umum orang itu tidak berharga sama sekali, tidak kelihatan sebagai orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin saja tampaknya compang-camping, tampaknya dia ya orang yang ya mohon maaf misalkan berprofesi sebagai orang yang tidak terlihat ya, dalam kumpulan orang-orang soleh, ya, tidak harus jahat ya, bukan masuk dalam kumpulan orang-orang soleh yang kelihatannya rajin di masjid begitu, tapi dia termasuk kasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia memilih jalan itu. Ya. Kenapa memilih jalan itu? Dia ingin menjauhi pujian orang, ingin menjauhi, ingin dilihat orang. Murni semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kategori ulama. Pakaiannya bisa saja ya tadi ya tidak terlihat bersih, rambutnya tidak tertata, ya, ada wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah yang ya, memilih jalan yang seperti itu. Karena apa? Karena ingin ya, dia memfokuskan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita dudukkan sekarang. Wali itu posisinya di mana? Yang jelas di bawah para nabi. Ya, yang jelas di bawah para nabi. Ya. Cuma wali itu siapa? Kita perlu memahami ya. Tadi kan ada 3 ciri seorang wali. Tapi ini wali yang seperti ini itu ya, kita melihatnya di mana saja.
Bisakah seorang ulama adalah seorang wali? Bisa. Ya. Tapi tidak semua ulama itu wali. Penting juga kita paham. Nabi ya, lebih tinggi daripada wali. Tapi wali ini nanti di atas ulama. Ya, dalam posisi kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti ulama itu juga bisa menjadi sebagai aulia, para wali. Tapi tidak semua ulama adalah wali. Ya. Begitu juga belum tentu semua wali itu adalah ulama. Kenapa? Nanti ada orang-orang yang mendapatkan kewalian itu karena bukan karena ilmu, karena ketekunannya dia mulia, karena ketekunannya dia memperbanyak puasa, karena ketekunannya dia menghabiskan waktunya untuk. Bahkan ada wali-wali Allah yang mendapatkan posisi keterkasihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu gara-gara dia berbakti kepada kedua orang tua, terutamanya kepada ibu. Ya. Ada juga kisah-kisah yang kita temukan dalam literatur yang membahas soal kewalian. Orang yang mendapatkan derajat kewalian itu gara-gara dia sabar menghadapi pasangan. Sabar menghadapi pasangan. Ada kisah ya soal seorang wali yang ya, mendapatkan posisi istimewa gara-gara dia ini sering dimarahi istrinya. Tapi sabar, tidak pernah ya melakukan apapun yang mentang-mentang memberi nafkah dan seterusnya tidak. Ya. Ada kisahnya. Ya. Ada suatu waktu ya, seorang wali yang kemudian sering menyebut nama wali lain. Ya. Wali lain ini ya, tidak sadar bahwa posisinya dia tinggi. Ya. Dia ya ditawasuli istilahnya. Ini kalau dalam pembicaraan soal tawassul ya sering kali kita ada pembahasan bahwa kita menyebut nama ya, orang tertentu ya, yang masih hidup ya, kalau yang sudah meninggal ada perdebatan di kalangan ulama. Kalau yang masih hidup ya ini sebagian besar ulama mengatakan itu dibolehkan ya bertawassul kepada wali yang lain ya untuk mendapatkan keistimewaan. Nah, ternyata wali yang disebutkan ini ya, yang ditawasuli itu dikenalnya bukan orang yang ibadahnya luar biasa, bukan dikenal orang yang berilmu tinggi, bukan, tetapi karena dia sabar menghadapi istrinya mungkin sering ngomel dan seterusnya. Dia sabar dan dari kesabaran itu dia mendapatkan derajat kewalian. Maka ini penting juga kita pahami bahwa kita mendapatkan kedekatan posisi dengan Allah Subhanahu wa taala itu caranya beragam. Maka tadi bisa jadi seorang ulama ya itu adalah juga aulia. Ya. Tapi tidak semua ulama itu aulia. Begitu juga tidak semua aulia itu ulama. Nih, kita dudukkan posisinya setelah para nabi, lalu kemudian aulia, lalu kemudian ulama. Ada juga yang meninggikan posisi ulama daripada aulia. Ya, tapi kalau dalam posisi dia ulama, dia aulia, dia lebih tinggi tentu saja. Tergantung cara kita melihat. Di bawahnya lagi adalah salih, orang-orang salih. Tidak semua orang salih itu aulia. Tapi aulia pasti orang-orang saleh. Nah, ini kita dudukkan betul. Ya. Saya ulang sekali lagi, berbeda dengan ulama tadi ya. Kalau orang saleh ya belum tentu menjadi aulia. Kita ini di ruangan ini insya Allah adalah orang-orang saleh, tapi belum tentu sampai pada derajat para kekasih Allah yang kita sebut sebagai aulia, atau bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya adalah wali. Wali itu mufrad, jamaknya adalah aulia. Ya,
Jadi ambiya, terus kemudian di bawahnya adalah aulia, di bawahnya adalah ulama, atau kita bisa balik ulama baru kemudian aulia, ya, baru kemudian salihun, orang-orang salih, baru di bawahnya adalah awamul muslimin, ya, orang awam di kalangan umat Islam. Ya, ini dalam posisi yang berjenjang seperti itu. Nah, kita sekarang paham, jadi karomah seperti apa, kemudian aulia seperti apa. Ya. Nah, kalau di Al-Quran penyebutan terkait dengan kata aulia yang bermakna kekasih-kekasih Allah, karena nanti ada kata aulia itu yang maknanya berbeda. Ya, yang kemarin Al-Maidah 51 yang bikin heboh itu pakai kata aulia juga. Ya, tapi di situ ya maknanya bukan dalam pengertian kekasih-kekasih Allah, para wali itu bukan. Nah, kalau yang menyebut kata aulia dalam pengertian kekasih-kekasih Allah itu kita bisa temukan di surah Yunus ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu ayat-ayat yang disebut terkait dengan wali dalam konteks di Al-Quran. Mari kita lihat penjelasan para ulama terkait ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ingat bahwa sesungguhnya para kekasih Allah itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dia tidak punya rasa takut dan dia tidak bersedih. Para ulama menjelaskan la khaufun 'alaihim idza khafan nas. Ketika orang kebanyakan takut, dia berani berada di depan. Itu karakter wali, bukan nekat, tapi keberanian yang terukur, yang memang dari dalam. Ya, bukan keberanian yang jur'ah istilahnya. Kalau dalam bahasa Arab, yang ngawur, ya, tapi keberanian yang memang didorong oleh ya kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun, ya, kalau digambarkan Ali bin Abi Thalib ketika sholat, ya, subuh kalau tidak salah, ya, rumahnya terbakar. Dia tidak lari sedikit, dia tetap sholat, ya. Selesai sholat, kaget rumahnya sudah terbakar. Dia ya, tidak menyadari rumah terbakar karena begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita belum sampai pada level itu, ya. Ada handphone bunyi di kanan kiri aja kita pengen nengok, ya. Beda level, ya. Khaufun 'alaihim idza khafan wa la hum yahzanun. Mereka tidak punya rasa sedih ketika umumnya orang sedih, ya. Orang sedih, ya, rezekinya turun, pendapatannya turun, usahanya tidak berkembang gara-gara pandemi misalkan, ya, dia biasa saja. Ya, rezeki yang masuk dan keluar, kekayaan dan kemiskinan sama saja bagi dia. Tidak ada perbedaan. Itu karakter seorang wali. Kalau kita, ya, mudah-mudahan kita punya sifat-sifat seperti itu karakter orang-orang yang dipilih dan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap semua takdir Allah Subhanahu wa taala itu baik. Meskipun takdir itu kita rasakan sesuatu yang tidak nikmat, sesuatu yang tidak, ya. Nah, makanya disebutkan, ya, wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Yang disebut dulu adalah asyarr. Kenapa? Karena kita merasakan, umumnya kita merasa bahwa keburukan, kejelekan, yang itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai ujian. Padahal al-khairi juga fitnah, juga ujian. Tadi di awal saya sebutkan bahwa kita seringkali berhasil melewati musibah, bencana, rasa sakit, penderitaan, tapi kita tidak berhasil ketika kita mendapatkan kekayaan, jabatan, keberuntungan, kenikmatan, ya, rezeki yang berlimpah, kita seringkali dapat. Nah, padahal fit, ya, bagi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, antara sesuatu yang kelihatan umumnya orang itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, dengan ketika dia mendapatkan sesuatu yang mengenakan, menyenangkan, biasa saja bagi dia. Orang memuji dia enggak membuat dia tinggi hati. Orang merendahkan, menghinakan dia tidak membuat dia jatuh. Kenapa? Karena sudah mapan, ya, di dalam jiwanya
terpatri bahwa Allah sebagai tujuan. Ya, ilahi anta maksud, Tuhan itu engkau adalah maksud, ya, engkau tuju. Kita ini ketika sudah mendapatkan banyak hal, ya, mungkin pada titik tertentu ketika kita diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang dikasihinya, kita tidak melihat yang lain. Pernak-pernik yang lain, lemak itu tidak kita lihat. Kenapa? Kita sudah punya arah tujuan bahwa Allah adalah tujuan. Kalau sudah Allah adalah tujuannya, yang lain, ya, apapun yang didapat ridho terus. Dalam kajian kitab Mukasyafatul Qulub yang di MRBJ pernah juga kita membahas bahwa kita ini mempunyai ilmu yang semua ilmu makhluk Allah, baik itu manusia maupun jin, kita punya semua. Kita dapatkan itu, tapi kita satu saja tidak ridho dengan apa yang menjadi keputusan Allah, tidak ada gunanya ilmu. Kenapa? Kita ingkar dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Padahal iman bil qadari khairihi wa syarrihi termasuk dalam rukun iman. Jatuh sudah langsung hilang. Maka geseran hati itu sesuatu yang sering kali kita lupakan, dan itu yang dibahas, ya, dalam penjelasan, ya, kitab-kitab literatur yang mengubah cara pandang kita, ya, bagaimana mengelola hati kita secara benar. Nah, itu soal la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, dan itu penjelasan tentang auliya yang kemudian menjadi terminologi yang dibahas oleh para ulama ketika membahas soal para wali. Bagaimana dengan hadis? Nanti ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Orang yang melukai satu kekasihku, maka aku izinkan dia diperangi. Maka nanti ada satu adagium di lingkungan ulama, ya, yang menyebut, ya, daging para ulama itu beracun. Hati-hati ngomongin ulama, hati-hati menjelekkan para ulama, hati-hati membuli para ulama, ya. Yang betul-betul ulama, ya. Ya. Kalau kita tahu dia ilmunya, ya, mendalam, ketaatannya, kesolihannya, kita tahu, ya. Jangan gara-gara beda pilihan politik, beda kecenderungannya, yang beda ormasnya, jadi kita kemudian membuli, menyakiti dan seterusnya, ya. Tidak menggunakan standar-standar keilmuan, ya, hati-hati, ya. Kenapa? Tadi di hadisnya begitu. Orang yang melukai, ya, seorang wali, seorang kekasih, jangan-jangan ulama yang kita sakiti, yang kita lukai, yang kita bully, itu adalah kekasih Allah. Kita sakiti, kita lukai, ya, beradzan untuk bil harb, izinkan untuk diperangi, ya. Nah, ini yang penting juga kita pahami bersama. Dan di hadis itu yang menarik, hadisnya panjang. "Wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Ya. Saya ingin potong yang sampai di situ saja. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya, tidak ada sesuatu yang ini kan nanti hadis qudsi, ya. Rasulullah SAW menyebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak tercantum dalam Al-Quran, disebutnya hadis qudsi. Ini yang tadi yang mengizinkan untuk diperangi itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis qudsi. Nah, ini ada sesuatu yang menarik yang mungkin berada di level kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi ini, seorang hambaku yang mendekatiku, yang ingin berusaha mendekatiku, tidak ada yang lebih aku cintai melebihi kalau dia mendekatiku dengan melakukan apa yang aku wajib. Kita mulainya di situ. Kita ini kalau ingin naik kelas dari awamul muslimin, ingin naik menjadi orang salihin, kalau bisa menjadi aulia, mulainya di situ. Kita benahi ibadah kita yang wajib-wajib. Kalau itu sudah selesai, baru kemudian
kita tambahkan nawafil yang sunnah. Jangan kebalik. Nawafilnya benar, ibadah wajibnya berantakan. Sholat duhanya oke, tapi sholat duhurnya telat. Ya, sholat subuhnya kesiangan. Sholat qiyamulailnya rajin, tapi sholat wajibnya ya tidak berjamaah. Itu tidak pas. Ya, kenapa? Karena di hadisnya justru Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu disebutkan yang paling utama cara mendekati Allah sehingga kita naik kelas dari awal muslimin naik menjadi sholihin, dari sholihin naik menjadi aulia, itu caranya benahi dulu yang wajib-wajib. Oke? Kalau tadi misalkan saya sebutkan bahwa ada orang yang mencapai derajat kewalian gara-gara dia berbakti kepada orang tua, itu karena berbakti kepada orang tua itu Al-Quran disebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang jangan musyrik. Lalu kemudian yang kedua adalah wa bil walidayni ihsana, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ini yang perlu kita tanamkan ke anak-anak kita. Ya, beribadah, hubungan dengan Allah baik. Yang pertama kalau hubungan dengan manusia yang baik itu adalah dengan kedua orang. Nah, Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Hablum minallah, hablum minan nas itu dalam konteks yang pertama adalah. Nah, ini yang kita perlu pahami bahwa penjelasan soal kata wali, hati-hati, jangan kemudian menganggap wali itu tidak ada. Ya, jangan menganggap wali itu tidak ada. Ya, bahwa ada pembicaraan soal wali songo, ini sesuatu yang berbeda. Ya, ada orang yang kemarin ya dalam beberapa diskusi disebutkan wali songo itu ya, mitos, fiktif, ya terserah saja. Ada yang punya pendapat, tapi kita dalam konteks ya, wali, ya, adanya makhluk-makhluk Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu fakta. Nanti saya akan tunjukkan di Al-Quran ada penjelasan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kelebihan, tapi dia bukan nabi. Ada. Ya. Nah, sebelum masuk ke situ saya ingin kita juga fokus juga dalam pembicaraan soal ya wali songo ini, meskipun ada pro kontranya, meskipun juga ada literatur yang juga menarik sekali. Ya, ada Atlas Wali Songo, itu ada satu buku yang juga cukup baik untuk dibaca, ya, untuk melihat bagaimana sebetulnya Wali Songo itu dalam konteks sejarah. Gitu. Konon disebutkan bahwa Wali Songo itu dikirim oleh Turki Islam. Tapi itu yang dari dai-dai, ulama-ulama yang dikirim ada yang dari Maroko. Maulana Malik Ibrahim Al-Maghribi itu Maroko, orang Maroko. Ya, yang dikirim ke sini. Ya. Ada yang dari mana itu dikirim, tapi kemudian yang mungkin kita perlu bahas sedikit adalah digambarkannya ya terlalu berlebihan ya, dalam konteks ya bisa terbang, bisa ini, bisa itu ya. Tapi kita juga perlu paham masyarakat kita memang sukanya yang begitu ya. TV aja sekarang sampai hari ini masih ada yang mengeksploitasi cerita-cerita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita membahas para kekasih Allah yang disebutkan keistimewaan di Al-Quran, ya, yang dia adalah bukan. Siapa yang pertama? Khadir. Para ulama menyebut pendapat yang paling kuat, Khidir itu bukan nabi, tapi waliyun min awliyaillah. Kita baca As-Sawi, sarahnya atau Tafsir Jalalain, itu disebutkan bahwa Khadir menurut jumhur ulama dia adalah wali, ya, bukan nabi. Tapi Khadir dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajari dalam tanda petik orang yang levelnya di atas nabi. Siapa itu? Nabi Musa. Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia kemudian ditanya oleh kaumnya, oleh hawariynya, siapa yang lebih berilmu dari anda, wahai Nabi Musa? Nabi Musa kan tengok kanan, tengok kiri, nggak ada.
Jawaban spontan Nabi Musa yang nggak ada, yang memang yang paling tinggi kan Nabi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka, dalam tanda petik tidak suka semua makhluknya yang punya setitik kesombongan. Maka di hadis nanti disebutkan, ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarrah min kibr. Ya, orang yang di dalam hatinya ada biji kesombongan sedikit saja tidak akan masuk surga. Ya. Kenapa? Karena kalau di titik kesombongan itu kita biarkan membesar, jadilah Fir'aun, menganggap dirinya adalah Tuhan. Nah, kembali soal Khidir, Nabi Musa ketika ditanya, ya, menjawabnya seperti itu, dalam tanda petik ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihadirkan, dipertemukan dengan seorang, ya, hamba Allah yang nanti dijelaskan oleh para mufassir. Nama Khidir tidak disebut dalam Al-Quran, tapi para mufassir menjelaskan bahwa yang dimaksudkan, ya, orang yang ditemui Nabi Musa dalam konteks Majmu'ul Bahrain, pertemuan dua laut. Ya, para ahli tafsir menjelaskan laut syariah dan laut hakikat. Ya. Perspektif Nabi Musa, perspektif lahiriah. Perspektif Khidir, perspektif hakikat. Maka ketika Nabi Khidir melubangi safina, perahu, Nabi Musa otomatis protes. Kenapa? Perspektifnya adalah syariat yang lahiriah. Tapi Nabi Khidir mempunyai perspektif yang jauh, ya, hakikatnya di balik mawara'a al-haqiqah, ya, mawara'a apa yang terlihat. Ya. Nah, Nabi Khidir punya kelebihan meskipun dia tidak masuk dalam konteks dalam kelompok para nabi, meskipun ada yang menyebut nabi, tapi jumhur ulama mengatakan Khidir adalah wali min awliya, salah satu wali Allah. Pertama, yang kedua, Maryam, Bunda Maryam, ya, ibunya Nabi Isa, itu juga wali min awliya. Kenapa? Dia bukan nabi, ya, tapi diberi lebih, ya, keistimewaan. Dia bisa mempunyai anak yang tidak ada bapak. Terus kemudian yang soal pohon kurma itu adalah pohon yang kering tapi menghasilkan rutoban jenis kurma yang basah. Itu juga menurut para ulama salah satu keistimewaan karomah dari Maryam. Yang ketiga, Maryam itu tiba-tiba ada makanan, ada hidangan yang dia dapatkan tanpa dia bekerja, tanpa dia, ya, mencari sesuatu, ya, untuk mendapatkan makanan itu tiba-tiba hadir, ya, di hadapan dia. Ya, belum ada zaman delivery, belum ada zaman, ya, pengiriman yang seperti sekarang, tapi dia dapatkan itu adalah di antara karomah Maryam sebagai wali aulia. Yang berikutnya lagi Ashabul Kahf, itu juga wali-wali Allah, ya, bukan soal tidurnya. Nah, maka para ulama menyebutkan kalau kita melawan kezaliman itu tidak harus demo, lawan dengan tidur. Allah akan merubah banyak hal setelah kita terbangun. Nah, itu kan Ashabul Kahfi itu kan dia melawan kezaliman, tidak mampu, tidak sanggup, lalu kemudian entah bagaimana ceritanya dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala, taruh di goa, dia tertidur selama 300 tahunan lebih. Dan salah satu kelebihan yang disebutkan oleh Al-Quran terkait dengan kewalian karomah Ashabul Kahfi itu adalah dia di di goa itu ada lubang yang sebetulnya bukan arah matahari, arah celah untuk matahari masuk ke lubang itu, tetapi kemudian diberikan kelebihan, diberikan karomah itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dari cahaya matahari itu menurut para ulama dia akhirnya bisa hidup lama. Andai kan tidak ada cahaya matahari itu, ya, dalam kondisi dia tidur di dalam goa yang pengap dan seterusnya, ya, dia tidak mungkin bisa hidup sepanjang. Tapi itulah mekanisme Allah Subhanahu Wa Taala ketika memberikan keistimewaan kepada salah satu kekasih.
yang terakhir. Yang disebutkan sebagai karomah para wali di dalam Al-Quran itu adalah pada zaman Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman ditantang oleh Bilqis untuk menghadirkan istana, disayembarakan oleh Nabi Sulaiman, siapa yang sanggup membawa ini? Ifrit ya, menantang ya, dia sanggup ya, sebelum Nabi Sulaiman ya berdiri dari tempat duduknya, itu istana itu sudah bisa hadir. Itu disebutkan di surah Naml ya, ada ayat 40. Mau nanti dicek di rumah kalau para jamaah tertarik membaca kisah ini. Tapi kemudian ada yang digambarkan alladzi indahu ilmun minal kitab, seorang yang salih, yang punya wawasan, punya pengetahuan, satu ulamanya pada zaman Nabi Sulaiman, dia diberi kemampuan lebih hebat dari Ifrit. Maka walaupun karamna Bani Adam itu, Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberi keistimewaan kepada anak cucu Adam itu, ya, itu kita perlu pahami bahwa kita lebih hebat dari jin, lebih hebat dari iblis, lebih hebat dari ya makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka kita harus syukuri itu, ya. Maka ya, kita harus tanamkan ke anak-anak kita, jangan ditakut-takuti dengan pocong. Jangan ditakut-takuti dengan pocong. Kenapa? Karena Bani Adam kita lebih tinggi. Itu kan pocong, setan, jin, ya, atau apa saja. Atau sebetulnya itu ya tipuan saja. Alladzi indahu ilmun minal kitab. Kalau Ifrit tadi, dia sebelum Nabi Sulaiman ya, berdiri dari tempat duduknya bisa menghadirkan istana Bilqis, tapi ini orang yang diberi karunia, ini adalah wali min auliyaillah, karena dia bukan nabi, dia adalah orang salih, orang yang ulama, ya. Qabla iyyartadda tarfu, sebelum Nabi Sulaiman merem, sebelum terbuka matanya, itu sudah ya, sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Lebih cepat kan? Itu adalah wali-wali, karomah para wali yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada orang-orang yang diberi istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesalihannya, karena ketaatannya, karena keikhlasannya. Caranya beda-beda. Ya, tadi disebutkan ya, ada yang karena sering yang mulai, ada yang banyak membaca Al-Quran dan seterusnya. Ada yang karena berbakti kepada kedua orang tuanya, ada yang sabar, ada yang karena dia hartanya dihabiskan untuk anak yatim, ya, untuk membantu ya janda-janda. Ya, kan sekarang juga ada juga penjelasan yang juga menarik. Ada orang yang menafkahi para janda, menafkahi tidak harus menikahi. Itu menaik, menafkahi tidak harus menikah. Jadi janda-janda yang sepuh-sepuh itu yang dinafkahi, orang-orang yang tidak punya anak, itu wali-wali Allah. Ya, insya Allah itu adalah wali-wali Allah. Ya, maka kita perlu paham betul ya, keistimewaan itu ada, karomah ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada para kekasihnya itu ada. Sedikit saja yang ingin saya sampaikan juga, yang sering kali kita luput dari perhatian kita adalah para sahabat jarang sekali digambarkan mempunyai karomah. Padahal kalau kita baca literatur itu banyak sekali. Salah satu yang disebutkan adalah, ini saya bawa Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu kitab yang diterima oleh semua golongan. Ini kitab hadis, ya. Hadisnya sahih, paling rendah hasan. Ya. Imam Nawawi ulama, ya meskipun dia Syafi'i ya, tapi diterima, dipakai kitabnya oleh semua kelompok. Salah satu yang disebutkan dalam kitab ini adalah karomahnya Abu Bakar As-Siddiq. Apa itu karomahnya Abu Bakar As-Siddiq? Itu kalau punya makanan, ya cukupnya 2 orang itu bisa dimakan 3 orang, cukupnya 3 orang bisa dimakan 4 orang. Bahkan suatu waktu makanan itu hanya cukup beliau, istrinya, sama 1 orang lagi, tapi bisa ya dimakan oleh 10 orang dan semuanya kenyang. Ini persis karomah Rasulullah SAW yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ya. Jabir, ketika Rasulullah SAW datang ke rumah Jabir, ya makanan Jabir hanya mengundang Rasulullah SAW, sementara Rasulullah SAW bawa semua orang semasjid. Ya. Istrinya marah ke Jabir, ini apa? Cukup ini, tapi ternyata semuanya kenyang, keluar kenyang, masuk keluar orang, masuk lagi keluar orang, masuk lagi 10 itu digambarkannya dalam riwayat
semuanya terpenuhi. Itu salah satu karamah Rasul. Itu mukjizat kalau Rasulullah SAW, tapi itu terwarisi ke Abu Bakar. Itu satu. Yang kedua, Umar. Disebutkan di sini, Umar itu mempunyai kelebihan ya, melihat masa depan yang jauh. Mulhamun, ya, mulham, orang yang mendapatkan ilham. Jadi sesuatu yang di depan yang jauh. Maka nanti ada istilah fikih Umar. Kebijakan-kebijakan Umar yang kadang bertentangan dengan Rasulullah SAW, ternyata yang Umar yang terbuka. Contoh paling gampang adalah ketika mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasul mau mensolati, karena tadi sifat rahmannya Rasulullah SAW meniru sifat Allahnya tinggi sekali. Tapi Umar melihat jauh lebih tajam, ya, Umar melarang Rasulullah SAW. Lalu turun ayat seperti yang disampaikan Umar, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Ali itu pernah menyampaikan informasi ya bahwa beliau akan terbunuh. Dia adalah salah satu khalifah yang wafatnya terbunuh. Nah, ini beberapa hal yang kita juga perlu pahami. Utsman misalkan, dan sahabat-sahabat yang lain punya keistimewaan besar yang jarang disebutkan. Kenapa? Karena pembicaraan kita terkait dengan para sahabat umumnya konteksnya terkait dengan dakwah, tidak lebay. Beda kan? Nanti kalau pembicaraan soal wali kadang ada lebaynya juga, wali yang dalam konteks Indonesia. Ya. Tapi Utsman itu adalah salah satu sahabat Nabi yang ya, kesolihannya luar biasa. Meskipun nanti dalam pemerintahannya banyak konflik, tapi kesehariannya beliau hidup sederhana. Lalu kemudian banyak membaca Al-Quran, banyak puasa, banyak qiyamul lail, dan bahkan digambarkan satu rakaat beliau menghatamkan satu Al-Quran, dan itu rutin beliau. Nah, ini beberapa karamah ya yang mungkin berat untuk kita lakukan, tapi kita tiru saja apa yang kita suka. Intinya karamah itu ada, hamba-hamba Allah yang dipilih itu juga diberikan kelebihan, dan itu sesuatu yang kita harus yakini, dan di Al-Quran ada contoh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada diskusi nanti bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Karomah para wali ini nampaknya hadir ini semuanya para wali Ustaz. Paling tidak oleh murid ya. Alhamdulillah, insyaallah apa yang telah disampaikan oleh guru kita akan bermanfaat bagi kita, bahwa karomah itu benar adanya. Ada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan karomah. Tadi sudah disebutkan oleh Ustaz bahwa ada jenjang, ada mukjizat, kemudian ada karomah, ada maunah, dan yang lain-lainnya. Dan yang terburuk itu adalah istidraj. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ilmu ini bukan istidraj, akan tetapi kita semuanya mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz, mungkin hari ini tidak ada diskusi dulu Ustaz, karena ini adalah kajian perdana sebenarnya. Kajian perdana yang langsung hadir di masjid. Mudah-mudahan bisa istiqomah, meskipun dalam bulan ini masih hanya bulan hari Sabtu saja, tapi insya Allah mungkin di bulan-bulan berikutnya bisa 2 hari, yaitu Sabtu dan Ahad. Namun pengurus belum bisa menjanjikan karena memang masa-masa masih begini ya. Insya Allah yang jelas hari Sabtu insya Allah kita sudah kajian yang langsung hadir di masjid. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir, dan ilmu yang disampaikan oleh guru kita tadi bermanfaat bagi kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-istiqamah khairu min alfi karamah, bahwa istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Kita berharap kepada Allah menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Paling tidak istiqomah untuk datang ke masjid, untuk memakmurkan masjid ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita dan menaungi kita dengan ma'unahnya. Mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.